Wa qala berkata Abdullah Ar-Razi aidan, man ammara as-sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan, barang siapa yang menjadikan sunnah pemimpin atas dirinya, perkataannya, perbuatannya, nataqa bil hikmah, maka orang itu akan bertutur dengan hikmah. Wa man ammaral hawa ala nafsihi, siapa yang menjadikan hawa pemimpin ala nafsi atas dirinya, qaulan wa fi'lan, perkataan perbuatannya, nataqa bil bid'ah, dia akan bertutur dengan perkara yang bid'ah. Qala ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, jika engkau taat kepada orang yang mengikuti sunnah, tahtadu, engkau dapat petunjuk Allah. Qala Abul Hasan ibnu Ahmad ibnu Muhammad An-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an haddil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Barang siapa yang kau lihat dia mengaku beserta Allah punya pangkat yang mengeluarkan akan dia dari batasan ilmu syara', janganlah kau dekat dari orang itu. Orang itu perkataannya atau perbuatannya kada sesuai syariat, tapi dia mengaku dia wali, jangan kau dekati orang itu, karena lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya mendekati orang tersebut. Qala Abul Fawaris Syah ibnu Suja'in Al-Kirmani, man ghadda basarahu anil maharim, siapa yang menjaga matanya dari yang diharamkan, wa amsaka nafsahu anis syahawat, dia tahan dirinya daripada keinginan-keinginan jahatnya, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, dia bangun batinnya dengan selalu muraqabah, merasa diawasi Allah, wa zahirahu, dia bangun zahirnya bittiba'i sunnah, mengikuti sunnah, wa awwada nafsahu, dan dia membiasakan dirinya aklal halal, makan yang halal, lam tukhti lahu firasatuhu, orang itu kada salah pirasatnya. Jar Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, takutlah kamu akan pirasat orang beriman, karena orang beriman itu dia memandang dengan cahaya Allah. Pirasat, ini pirasatku kayaknya hari ini kada bagus nih. Nah, takuti pirasat itu. Tapi kalau pirasat ini keluarnya dari orang yang tadi, yang menjaga matanya, yang menjaga syahwatnya, yang memakmurkan batinnya dengan muraqabah, yang zahirnya mengikuti sunnah, yang membiasakan dirinya makan halal, lam tukhti lahu firasatuhu, tidak akan salah baginya pirasahnya. Mengikuti sunnah ini, para ulama kita ada beberapa perkara pendapat. Ada pengertian mengikuti sunnah itu yang ainnya mengikuti sunnah. Ada yang mengatakan mengikuti sunnah itu adalah substansinya, pokoknya, bukan persisnya. Atau contoh misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan imamah. Apa imamah itu? Surban yang dililit di kepala, itu imamah. Rasulullah menggunakan imamah. Nah, apakah menggunakan imamah itu sunnah secara zahirnya atau secara hakikinya? Satu pendapat ulama mengatakan secara zahirnya. Ikuti bulang Nabi, ikuti sunnah Nabi. Nabi berbulang, ya kita berbulang. Nah, itu satu versi.
Jadi kemana-mana orang ini mesti bebulang mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi bebulang. Nah, yang kedua, pendapat ulama, bukan itu yang dimaksud mengikuti sunnah, tapi yang dimaksudnya itu adalah substansinya. Adat istiadat orang Makkah itu, Arab itu bebulang. Orang kafir pun bebulang. Abu Jahal bebulang, Abu Lahab bebulang, Abu Sufyan bebulang. Orang-orang kafir pun bebulang karena adat di situ pakai bulang. Nah, jadi Nabi pun selaku orang Arab situ bebulang juga, menyesuaikan adat itu. Jadi substansi masalahnya itu adat. Nah, kalau kita di sini orang kada bebulang, misal pakai kopiah apa, orang sini misal adat di kampung pakai kopiah habang, kita pakai kopiah habang mengikuti sunnah. Kenapa? Substansinya kita menjaga adat itu, bukan bulangnya itu. Tapi Nabi memakai bulang itu karena adat sana orang bebulang. Lalu Nabi pun memakai bulang. Lalu Nabi memakai bulang. Nah, kalau kita di sini di kampung sini adat orang misal memakai kopiah apa, kita pakai kopiah kayak orang adat itu, berarti kita mengikuti sunnah. Nah, kalau kita bebulang justru melanggar sunnah. Nah, karena adatnya itu. Nah, jadi Nabi itu memakai bulang di negeri itu karena memang adat negeri itu sebelum Nabi ada sudah memakai bulang. Nah, jadi ada dua pendapat tentang mengikuti sunnah itu. Ada satu kelompok ulama yang mengatakan bahwa sunnah itu adalah memang rupanya yang diikut, ada yang mengatakan hakikatnya yang diikut daripada sunnah itu. Nah, di sana orang di Arab itu sunnahnya apa, adatnya itu di sana orang memakai gamis jubah. Nah, di sana orang Arab itu sejak zaman Nabi belum ada sudah memakai jubah. Nabi pun lahir di sana otomatis menyesuaikan adat, memakai jubah, memakai gamis. Nah, kalau kita di kampung sini orang memakai selawar, memakai baju, memakai tapi, kita justru memakai jubah, itu justru menyalahi adat, melanggar sunnah. Satu kelompok ulama. Ada kelompok ulama yang lain yang memandang zahirnya. Kalau kita pakai gamis, pakai jubah, kita nurutin Nabi, pakai sunnah. Nah, jadi antara dua itu. Jadi kedua-duanya ada alasan. Kenapa ulama-ulama dahulu di Indonesia yang memakai pakaian berselawar, baju kemeja, pakai kopiah hirang. Ulama-ulama dulu banyak seperti itu. Nah, mereka mengatakan aku mengikuti sunnah. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi menyesuaikan adat. Nah, ada yang satu, aku memakai jubah, memakai bulang. Kenapa? Nabi memakai jubah, memakai bulang. Walaupun adat di sini beda. Nah, jadi kedua-duanya mengikuti sunnah. Satu memandang zahirnya, satu memandang hakikatnya. Nah, itu setiap kali sunnah itu mesti dilihat dua hal itu. Si dua hal itu.